Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bagaimana hukum fikih terkait ruislag, tanah wakaf, dan penerapannya di Indonesia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta beserta isinya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan agama Islam kepada seluruh umatnya agar membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi setiap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk atau cara manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah. Dengan ibadah tentunya akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Para ulama dan tokoh mazhab Hanafiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari Abdullah Wahab Al-Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Juhaya Praja, mengungkapkan bahwa wakaf adalah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah Subhanahu wa taala, serta mensedekahkan manfaatnya untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi maupun ukhrawi. Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang hukum agraria. Hukum agraria yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana hubungan antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Wali Kota Bandung membuat beberapa tanah wakaf kurang memberikan kontribusi bagi umat, seperti tertutupnya tanah wakaf oleh pertokoan dan posisi yang kurang strategis, bahkan tidak ada masyarakatnya dikarenakan penggusuran. Saya mengambil contoh tanah wakaf yang ada di Kota Bandung. Namun di sisi lain, ketika benda wakaf sudah tidak lagi memberikan kontribusi yang signifikan atau kurang produktif bagi umat, tidak seharusnya ditinggalkan begitu saja, melainkan harus diberikan solusi untuk tanah wakaf itu agar produktif kembali. Di dalam hukum positif terdapat teori ruislag atau biasa disebut dengan tukar guling. Kata tukar guling dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Istilah ruislag berasal dari bahasa Belanda, yakni ruil yang berarti penukaran dan slag yang berarti jenis, rupa, dan tipe. Dengan demikian, istilah ruislag dapat diartikan perjanjian tukar-menukar suatu benda atau barang yang mempunyai jenis dan tipe yang serupa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1541. Dalam tradisi fikih, permasalahan ruislag menjadi pembicaraan hangat di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat memperbolehkan adanya ruislag tanah wakaf, namun sebagian yang lain tidak memperbolehkannya. Ulama yang memperbolehkannya adalah ruislag tanah wakaf mensyaratkan bahwa ruislag itu tidak boleh bersimpangan
dengan syariat Islam. Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkannya berpegang teguh pada ketentuan bahwa wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dewasa ini, tukar guling atau ruislag tanah wakaf di tengah-tengah masyarakat belum begitu familiar. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai wakaf dan ruislag tanah wakaf. Padahal ruislag atau tukar guling tanah wakaf bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan produktivitas tanah wakaf. Sehingga melalui ruislag ini, aset umat Islam merupakan tanah wakaf dapat terselamatkan dan fungsi tanah wakaf akan terus produktif. Pada prinsipnya, wakaf wajib mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Pada satu sisi, benda wakaf akan membantu umat di bidang ekonomi. Pada sisi lain, wakaf menjadi indikator pada ketaatan seorang hamba terhadap Khalik. Perihal wakaf di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara rinci, sebab Al-Quran biasanya dalam menjelaskan sesuatu bersifat ijmali atau global. Disinilah peran para ulama untuk menafsirkan Al-Quran yang bersifat global tersebut. Ada beberapa ayat yang dapat menjadi dasar hukum atau atas ibadah wakaf, yaitu surat Al-Imran ayat 92, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Di dalam Surat Al-Imran ayat 92 ini terdapat perkataan anfaqa, tunfiku, yungfiku. Dimaksudkan dalam kata menginfakkan tersebut adalah mewakafkan harta. Oleh sebab itu, meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-Quran, para ulama menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya wakaf. Para ulama mengambil kesimpulan dari peristiwa tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia menyatakan, pada suatu ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Maka ia pergi menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaybar dan tidak memperoleh harta. Tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang kau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya." Abdullah ibnu Umar berkata, lalu Umar ibnu Khattab menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan ataupun dihibahkan. Kemudian Umar radhiyallahu an menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, jihad fisabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekadarnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada keabadian dalam setiap makhluk Allah, termasuk pada benda wakaf, bahwa benda wakaf atau tanah wakaf itu sewaktu-waktu bisa habis atau tidak lagi memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Disinilah letak posisi ulama untuk berijtihad untuk menyelamatkan benda atau tanah wakaf tersebut. Saya sendiri menyimpulkan bahwa dalam tanah ruislag ini adalah, menurut hukum Islam, ruislag tanah wakaf terdapat perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya.
Ulama yang tidak memperbolehkannya adanya ruislag terhadap harta benda yaitu ulama Syafi'iyah dengan berdasarkan hadis Nabi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan tanah di Khaybar. Sedangkan ulama yang memperbolehkannya yaitu ulama Hanafiyah yang beralasan bahwa ruislag terhadap tanah wakaf merupakan salah satu cara untuk mengembalikan tujuan dan fungsi tanah wakaf, yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat. Proses ruislag atau tukar guling tanah wakaf di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung adalah menukar tanah wakaf Masjid At-Taqwa yang diwakafkan Haji Iskandar Lomi yang mempunyai luas 80 meter persegi dengan tanah Ibu Teti seluas 87 meter persegi. Alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya ruislag atau tukar guling tanah wakaf adalah sarana jalan kurang strategis bagi warga yang akan menunaikan ibadah ke masjid dan terutama jamaah atau warga sekitar Masjid At-Taqwa yang sudah berpindah ke tempat yang lain dikarenakan penggusuran untuk dibangunnya sarana pertokoan. Melihat kondisi tersebut, maka para nadhir sepakat untuk melakukan ruislag tanah wakaf terhadap untuk diperbolehkan kembali manfaat dari tanah wakaf dan tentunya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung adalah sah. Hal ini berdasarkan pada pendapat ulama Hanafiyah yang menilai bahwa ruislag tanah wakaf merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar tanah wakaf kembali mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Pendapat ulama Hanafiyah yang memperbolehkan adanya ruislag tanah wakaf diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41 yang menjelaskan bahwa peralihan atau pertukaran itu diperbolehkan dan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Jadi kesimpulan yang saya bisa simpulkan adalah tanah ruislag di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung adalah diperbolehkan menurut mazhab Imam Hanafiyah. Alhamdulillah, wallahu alam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.